Halo Bola Sporter, balik lagi dengan saya jurnalis bolasport.com Zaki Fajrul. Kali ini saya dengan teman-teman saya ada Najmul Ula dan Sasongko. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai prediksi AFF ya U23 yang diadakan di Thailand. Nah, sebenarnya AFF U23 udah dimulai hari ini ya, pertandingan grup A itu. Nah, cuma karena Indonesia tergabung di grup B bersama dengan Malaysia dan Timor Leste, jadi baru akan dimulai besok ya. Besok malam. Oke. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana persiapan timnas Indonesia di ajang kali ini bersama dengan Ula dan Sasongko. Nah, gimana nih, Mas Ula dan Mas Sasongko? Kira-kira menurut Mas Ula dulu deh, bagaimana persiapan timnas Indonesia di ajang kali ini? Ya, terima kasih Mas Zaki ya. Persiapan timnas U23 di tangan Sintayong ini menurut saya atau menurut publik lah, netizen adalah anomali karena Sintayong itu biasanya pemusatan latihan jangka panjang, biasanya 2 bulan, 3 bulan. Piala AFF 2022 kemarin 1 bulan persiapan. Nah, tapi Piala AFF U23 ini kali ini persiapannya paling dari tanggal 14 kemarin. Dengan ini hari pertandingan pertama tanggal 18, jadi 4 hari. Kenapa bisa begitu? Karena PSSI tidak mampu atau gagal melobi klub untuk melepas pemain dengan cukup lama, bahkan melepas pemain terbaik pun tidak berhasil. Jadi persiapan mepet, skuadnya kelas B lah bisa dikatakan begitu. Jadi untuk persiapan bisa dikatakan bukan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh PSSI. Oh gitu. Jadi menurut Mas Ula, timnas kali ini di AFF U23 kurang persiapan gitu ya, atau persiapannya ya terkendala oleh satu hal. Ya. Kalau Mas Sasongko sendiri gimana, Mas Sasongko? Ya kurang lebih sama ya. Persiapannya tersendat karena saat ini jadwal liga masih berlangsung, Liga 1. Tentu sangat sulit untuk melepas pemain terbaik di Liga 1 untuk membela timnas saat ini. Apalagi ini bukan jadwal jeda internasional kan. Jeda internasional baru bulan depan. Jadi mungkin ini sekuat terbaik untuk saat ini. Ya karena isinya cuma ini kan. Bisanya cuma ini. Saya memahami apa yang dirasakan Sintayong, saya juga memahami apa yang dirasakan oleh klub. Apalagi minggu ini main lagi Liga 1 kan. Jadi ya ini terbaik. Oke. Ini tadi kan kalau nggak salah kan hari ini ada jumpa pers ya, konferensi pers ya dengan 3 pelatih dari grup B Indonesia, Malaysia dan Timor Leste. Nah itu. Nah, laporan langsung Bola Sport dari Thailand sana itu jurnalis Bola Sport di sana menyampaikan kalau 3 pelatih ini ternyata mengalami hal yang sama masalahnya, yaitu sulit untuk memanggil pemain gitu. Nah, ini akhirnya kira-kira nanti akan berdampak nggak ya pada peta kekuatan di grup B, atau mungkin berdampak nggak dengan jalannya kompetisi ini menjadi kurang menarik atau yang lainnya gitu? Mas Ula dulu. Ya. Mas Ula. Ya, terima kasih Mas Zaki ya. Mungkin sebuah kritik Sintayong sebelum konferensi pers ini bisa didengarkan oleh AFF ya. Katanya Piala AFF ini sebaiknya tidak digelar atau digelar di tanggal yang lebih tepat karena ini bentrok dengan kompetisi seluruh Asia Tenggara, bukan cuma Liga 1 Indonesia, tapi Malaysia juga bentrok, Thailand juga bentrok, Vietnam juga bentrok. Jadi negara-negara yang sudah sedikit melek prioritas turnamen otomatis akan memandang sebelah mata turnamen ini. Jadi misal di Thailand Supanat Moyantra atau di Malaysia Arif Aiman itu tidak akan bisa tampil di turnamen ini karena ya mereka untuk klub, untuk federasi yang melek prioritas, mereka akan diprioritaskan untuk tampil di level lebih tinggi, yaitu liga masing-masing, klub masing-masing begitu. Nah, bedanya di PSSI adalah PSSI tidak sejak jauh hari mengatasi ini dengan cara mereka ya terus memanggil pemain terbaik, terus memaksa klub untuk melepas pemain begitu. Jadi kalau Vietnam itu dari awal itu membentuk 2 tim melapis, 2 timnas U23. Yang satu untuk kualifikasi Piala AFC yang bulan depan, yang satu untuk Piala AFF U23. Jadi dari awal mereka tidak ada huru-hara, tidak ada gonjang-ganjing antara klub vs federasi. Nah, saya kira cuma di Indonesia terjadi seperti ini.
Begitu. Jadi memang kualitasnya akan menurun, tapi seharusnya bisa dihindari huru-hara ini, seharusnya bisa dihindari polemik ini seperti ya federasi lain kayaknya nggak ada rame-rame seperti yang di Indonesia ini. Begitu, San. Gitu. Oke. Kalau Mas Sasongko setuju nggak kira-kira dengan pendapat Mas Ula itu tadi? Singkat saja sih, kalau untuk turnamen seperti ini memang prioritas ya. Lagi-lagi kalau kuncinya itu karena tidak digelar di jadwal jeda internasional, maka yang yang jadi tekanan adalah komunikasi federasi dengan klub-klub di liga yang mau mengontrak pemain, yang menggaji pemain. Jadi ya apalagi ada beberapa klub juga, 2 klub kan sekarang, Bali dan PSM juga tampil di kompetisi Asia, itu juga ya sedikit berat untuk melepas pemainnya ke timnas gitu. Terlepas dari itu menurut saya kalau tadi pertanyaannya berkurang atau enggak, menurut saya tidak akan berkurang terlalu jauh ya untuk Indonesia, karena masih ada 11 nama ya yang kemarin main di SEA Games. 11 dari 20 itu masih ya tidak terlalu berpengaruh bagi saya. Kemarin juga SEA Games Indonesia di level itu juga menang medali emas juga. Sementara justru yang dinanti adalah dua lawannya ini Malaysia cuma pakai 7 pemain dari alumni SEA Games. Kemarin juga gagal. Makanya tadi Timor Leste juga tidak memanggil pemain-pemainnya yang tampil di luar negeri. Jadi ini jadi kejutan nanti. Ya, semoga timnas Indonesia tetap bisa menampilkan yang terbaik meskipun ya kita tidak tahu kekuatan lawan. Berarti sebenarnya tadi kalau misalkan kata Mas Sasongko kan Indonesia ada 11 pemain jebolan SEA Games yang berhasil meraih medali emas, sementara Malaysia dan Timor Leste lebih sedikit dari itu kayak gitu. Itu ya. Berarti justru sebenarnya PSSI nggak mengalami masalah dong soal mengambil pemain itu kayak gitu maksudnya. Kurang lebih terlepas yang mungkin yang jadi sorotan kan konflik PSSI dengan klub ya, tapi bagi saya itu kan nggak terlalu masalah sih. Ya nggak terlalu masalah. 11 dari 20 yang ikut SEA Games kemarin. Oke. Nah, berarti dengan kondisi seperti itu kira-kira peluang timnas Indonesia di Piala AFF U23 kali ini dari Mas Ula sama Mas Sasongko sendiri, Mas Ula duluan aja. Gimana Mas? Ya. Peluang timnas Indonesia di AFF U23, apakah bisa juara atau mungkin hanya melaju sampai babak semifinal atau gimana mungkin Mas Ula? Ya, terima kasih Mas Aki ya. Ya, terlepas dari downgrade-nya level timnas U23 dibanding squad SEA Games ya, begitu ya. Saya pikir tadi juga laporan Bola Sport mengatakan semua tim juga mengeluhkan hal yang sama. Jadi ya levelnya Indonesia turun, level yang lain juga turun begitu. Jadi karena Indonesia sudah menjadi negara yang agak mapan di level Asia Tenggara, jadi mungkin target realistis bagi Indonesia ya menembus semifinal. Dan target optimisnya ya menembus final. Kalau sudah menembus final, mau juara atau tidak, ya serahkan pada yang di lapangan saja. Jadi intinya adalah walaupun ada pengurangan pemain, walaupun pemain sekelas Richard itu, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan yang abroad di tempat di luar negeri itu tidak main, saya kira masih mencukupi untuk bersaing di semifinal atau final lah yang squad sekarang ini. Tapi yakin juara nggak kalau Mas Ula? Kalau saya ya Sintayong belum pernah juara ya. Berarti yakin juara nggak? Jadi mungkin realistis saja. Saya tidak mau bicara skor, tidak mau bicara juara atau tidak, tapi targetnya adalah menembus final. Kalau sudah menembus final, mau juara atau tidak, saya terima. Begitu. Berarti nggak yakin kalau juara ya, Mas Ula? Kalau juara, alhamdulillah, Zak. Kalau juara, ya gitu. Oh gitu. Kalau berapa juara, persen kira-kira keyakinan Mas Ula Indonesia akan juara? Bagi 4 saja ya, bagi 4 kan ada Thailand, ada Vietnam, ada Malaysia, dan Indonesia. Ini 4 negara terbaik Asia Tenggara menurut saya. Berapa persennya? Bagi 4 saja 25%. Berarti nggak nyampe 50% ya peluang Indonesia untuk juara AFF tahun ini. Kalau sekarang malah dibagi 11, berarti 100% bagi 11%, berarti 9% berarti saya. Oke. Kalau Mas Sasongko, gimana Mas Sasongko? Ya, peluang ini ya. Peluangnya. Ya justru yang saya takutkan seperti yang saya katakan tadi, ini kan kejutan. Main-main lawan yang kemarin nggak main SEA Games nanti wangi sekarang di Piala AFF, itu kan juga jadi kekuatan yang patut diwaspadai. Ya terlepas apapun targetnya, apapun hasilnya nanti, ya kita tetap support, kita tetap dukung mereka.
Kalau untuk kekuatan sekarang, saya pikir skuad Sintayong ini bisa berbicara banyak ya. Bisa berbicara banyak, bisa bersaing paling nggak lolos dari fase grup itu harusnya bisa sih. Apalagi rekor Sintayong sendiri kalau lawan Malaysia kan juga bagus ya. Berarti Mas Sasongko gimana? Keyakinannya Indonesia juara berapa persen, Mas? Kalau keyakinan untuk juara sih untuk dibanding semua tim kayaknya paling tinggi sih Indonesia ya. Karena ya itu tadi siapa ya tim di AFF U23 ini yang nurunin banyak pemain jebolan SEA Games dari negara-negara kuat inilah ya, Thailand, Vietnam ini. Memang semua tim yang main di sini kan emang ini adalah target antara menuju kualifikasi Piala Asia bulan depan di Solo untuk Indonesia. Nah, jadi secara peta sih paling tinggi sih, jadi ya masih sangat mungkin. Berarti Mas Sasongko yakin Indonesia bisa juara ya? Iya, bisa, ya boleh aja ada kata seperti itu. Oke. Terus mungkin sedikit mengulik soal persiapan besok melawan Malaysia pukul 8 malam ya. Besok ya lawan Malaysia di Thailand. Kira-kira bisa menang nggak lawan Malaysia? Siapa dulu? Mas Ula, Mas Sasongko? Mas Ula dulu. Bisa menang nggak Mas lawan Malaysia besok? Dari persiapan yang Mas Ula sampaikan tadi, kira-kira dengan kondisi seperti itu bisa menang nggak ya lawan Malaysia? Saya dari awal bilang skuadnya yang timnas Indonesia saat ini, timnas U23 saat ini menurun dibanding SEA Games ya. Tapi ya kembali lagi timnas Malaysia juga menurun dibanding SEA Games. Jadi sama-sama menurun, tapi mungkin timnas SEA Games-nya jebolan kasta tertingginya lebih banyak Indonesia dibanding Malaysia begitu. Jadi skuadnya mungkin lebih baik, jadi seharusnya bisa mengalahkan Malaysia begitu. Berapa skornya kira-kira Mas Ula? Kalau untuk skor saya nggak tahu lah ya, skor berapa ya. Berapa? Kan ini kan berarti tadi condong ke Indonesia, berarti Indonesia bisa menang. Kira-kira berapa dengan skornya? Ya jangan telak-telak lah ya, jangan telak-telak. Berapa? Selisih 2 gol saja. Selisih 2 gol, berarti 2-0, 3-1 gitu ya? Ya pilih skornya, terserah. Pilih seperti itu. Selisih 2 gol. Kalau tak tembak skor berapa kira-kira Mas? 2-0, 3-1. Saya tidak sukanya rekaman bola seperti itu begini. Pasti ditembak skor, kan saya bukan peramal. 2-0, 3-1 kira-kira berapa prediksinya Mas Ula? Ya sudah, demi bola sport ya. 3-1. 3-1. Oke. Bola 3-1. Mas Sasongko kira-kira gimana Mas? Dengan namanya kondisi sekarang sih harusnya bisa mengatasi lah ya Malaysia saat ini ya. Ya dengan jika tanpa halangan tidak ada error atau apapun, harusnya minimal 2 gol lah, menang 2 gol. Menang 2 gol ya, sama seperti Mas Ule, 2-0 paling enggak. Kalau enggak ada error, enggak ada enggak ada off day dari semua pemain ini. Oke, berarti sama-sama memprediksi Indonesia menang 2-0 atas Malaysia. Kan saya tadi bukan 2-0. Berapa? 3-1. Nah, Sasongko tanya skor coba. Iya, 2-0. Sasongko 2-0. Udah. Mas Ula tadi kan 2-0 juga. 2 gol. Iya. Berapa? Tadi panjenengan katanya 3-1. Oh iya, 3-1. Oke ya. Biar ada variasi begitu. Sasongko 2-0. Oke. Nah. Oke, untuk terakhir ada mungkin kalimat apa yang kira-kira untuk timnas Indonesia, barangkali penyemangat atau apa dari Mas Ula, Mas Sasongko? Monggo silahkan. Mungkin bukan penyemangat ya, tapi netizen Indonesia mohon ekspektasinya jangan terlalu tinggi untuk turnamen ini, karena pemain terbaiknya tidak disiapkan untuk turnamen ini. Nanti kualifikasi Piala AFC U23 2024 bulan September itu digelar di FIFA Matchday. Jadi otomatis Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Rafael Struijk itu nanti bisa dipanggil. Nah itu mungkin bisa berekspektasi lebih. Lolos ke Piala Asia U23 dan 2024 lolos ke Olimpiade begitu. Kalau Mas Sasongko? Ya untuk pemain baru yang baru saja masuk timnas U23 yang kemarin nggak ikut di SEA Games, ya ini kesempatan, kalau untuk saya ini kesempatan kalian untuk
perform untuk apa ya namanya ya, untuk membuktikan diri, siapa tahu kepilih bulan depan kan untuk ajang sesungguhnya. Jadi manfaatkan ini turnamen, manfaatkan sebaik-baiknya. Terus untuk ya yang seperti kata Mas Sula tadi, tujuan utama tentu untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Oke, itu tadi Bola Supporter pembahasan soal ya prediksi Indonesia di ajang AFF 23 dan juga jelang lawan Malaysia pada laga pertama ya AFF 23 besok Jumat berarti ya, Jumat 18 Agustus 2023 di Thailand pukul 8 malam. Untuk teman Bola Supporter yang ingin menyaksikan jangan lupa pukul 8 malam kita dukung timnas Indonesia di ajang AFF 23 2023. Oke, Bola Supporter itu saja dari kita. Saya Zaki Fajrul pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan prediksi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kanal YouTube bolasport.com, dan jangan lupa juga baca artikel-artikel di website bolasport.com. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Supporter.